kabar kalian? Pagi hari ini kembali kita akan awali kegiatan kita sepanjang hari ini dengan devotion. Dan sebelum kalian dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita mau sama-sama sembah Tuhan terlebih dahulu. Saya mau ajak kita semua untuk mengawali dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi boleh kami terima. Dan pagi hari ini kami mau awali hari kami dengan menyembah Engkau ya Tuhan, dengan pujian kami. Kami berikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan yang sertai dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian yang mengatakan bahwa Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sama-sama mau naikkan lagi pujiannya dari awal dengan segenap hati kita. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersama.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Karena Engkau bukan Allah yang terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami semua, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Supaya setiap firman yang mereka dengarkan bukan cuma sekedar mereka dengar kemudian dilupakan. Tapi biar setiap firman yang kami dengar Tuhan pagi hari ini boleh sungguh-sungguh jadi rema dalam hidup kami. Dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang melakukan firman-Mu dalam kebenaran. Dan jadi anak-anak yang menyukakan hati. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Puji Tuhan kalau hari ini semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama akan satu kebenaran firman Tuhan. Untuk minggu ini kita akan belajar ayat hafalan kita itu di Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Misalkan bacakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hari ini kita akan belajar tentang hati. Kita semua pasti punya hati kan? Kita belajar untuk bagaimana kita ini menjagai hati kita. Yuk bersama-sama Miss ajak kita buka di Amsal pasal yang keempat ayat 23. Miss Nuno akan bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita semua sebagai orang yang percaya itu pasti memiliki hati yang teguh. Sekalipun tidak bisa diingkari, setiap kita pasti ada tantangan, setiap kita pasti ada pergumulan, setiap kita pasti ada masalah. Tetapi ketika kita menghadapi semuanya, kita menghadapi berbagai macam hal, kita percaya Tuhan itu memampukan setiap kita, karena Tuhan itu sumber pengharapan dan kekuatan buat hidup kita. Nah, kalau kita tahu hati itu adalah sumber dari semuanya. Ketakutan kita, keberanian kita, terus kemudian keteguhan kita dan segala macamnya itu semua berasal dari hati. Ya, nah ketika kita mengucapkan sesuatu itu pun juga meluap dari mana? Dari hati kita. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu cerminan dari hati, dari dalam kita. Nah, maka dari itu satu hal yang harus kita kerjakan adalah kita harus menjaga hati kita. Ya, kita jaga yang di dalam. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang keluar dari hidup kita itu juga akan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana kita menjaga hati? Kita akan belajar bersama-sama. Kita buka di Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingat, ketika kita mau jaga hati, jaga yang di dalam. Itu kita harus ngerti. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, kadang kita ini mementingkan ego kita. Kadang kita akan menyelesaikan dengan pemikiran kita. Padahal firman Tuhan katakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kita bersandar pada pengertian yang kita punya, tapi mari bersandar kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika terjadi sesuatu kita mau jaga hati kita. Kita mau jaga hidup kita dengan apa? Dengan kita berpegang pada Tuhan. Ingat, Tuhan itu jadi pegangan dalam hidup kita. Ya, jaga hati kita, jaga hidup kita dengan kita berpegang pada kebenaran yang dari Tuhan. Yang kedua, kita akan buka di Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 berkata, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ingat, firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hati. Ini ada dua hal yang saling
berhubungan apa? Mulut dan hati. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Kita harus pakai semua yang berhubungan ini, mulut dan hati kita, yang berhubungan kita pakai, kita gunakan supaya apa? Supaya kita bisa jagai hidup kita. Kita jagai hati kita. Ya, kalau apa yang keluar dari hati kita itu apa yang keluar dari mulut kita itu semua berasal dari hati. Jadi kita harus sinkron ini ya. Kita harus menjaga keduanya supaya apa? Supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Kalau kita ini mau menjaga mulut kita mau menjaga hati kita harus mengerti bahwa setiap apa yang keluar dari mulut kita ini juga harus mendatangkan berkat. Kita harus ngomong sesuatu yang benar. Kita harus memperkatakan iman supaya apa? Supaya hati kita, supaya yang di dalam kita itu pun jadi kuat. Mungkin banyak hal yang kita akan hadapi, mungkin banyak hal yang kita alami, tapi mari percaya bahwa ketika kita ngomong yang positif, ketika kita ngomong yang membangun, itu hati kita juga sedang dibangun. Ya, Roma 10 ayat 10 juga dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari bersama-sama anak-anak sekalian, Miss Nunung ajak kita mau memperkatakan yang baik. Supaya apa? Supaya yang di dalam ini juga kuat. Ya, kita mungkin di depan kita tidak langsung terjadi secara instan, tapi percaya ketika kita mau ngomong yang baik, ketika kita memperkatakan yang baik, itu juga akan membangun dan menjaga hati kita. Ya, jadi Miss Nunung hari ini mengajak kita semua untuk kita boleh satu, berpegang kepada firman Tuhan untuk jaga hidup kita, untuk jaga hati kita. Yang kedua, kita akan belajar dari perkataan kita. Mari ucapkan sesuatu yang positif, mari ucapkan sesuatu yang membangun supaya apa? Supaya yang di dalam ini juga diberkati. Ya, mari sesulit apapun hidupmu, mari seberat apapun bebanmu, katakan yang positif. Tuhan baik, Tuhan baik. Aku bisa lakukan semuanya supaya apa? Supaya yang di dalam ini semakin kuat. Percaya kalau kita bisa jaga hati kita bisa jaga hidup kita akan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin semuanya. Kita bersama-sama kita akan jaga hati kita, karena ingat, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjaga setiap hidup kami. Kami akan belajar untuk menjaga hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dari hati kami terpancar kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk kami menjaga hati kami. Kami mau belajar untuk kami ini semakin berkenan. Kami ini semakin mengandalkan Engkau. Kami ini boleh berkata yang positif. Kami ini mau berkata sesuatu yang membangun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai setiap aktivitas kami. Mari Engkau Tuhan yang pimpin setiap kami menyelesaikan semua yang jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau belajar untuk kami menjaga hati dan kami menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.